ASB itu harus dibuat pikiran begini Bapak Ibu. ASB itu kan menstandarkan yang umum-umum. Tapi yang tupoksi dari Bapak Ibu yang setiap tahun ada, itu harus distandarkan. Diusulkan kepada siapa? Kepada BPKAD. Tolong, atau kepada tim anggaran. Ini rutin saya kerjakan. Kalau bisa Pak, distandarkan seperti ini. Masukkan dalam peraturan bupati. Masukkan dalam peraturan wali kota. Supaya punya kekuatan hukum. Kalau menunggu tim anggaran atau BPKAD kan nggak pernah tahu kebutuhan ASB di bidang di SKPD Bapak itu apa saja. Sebelum melakukan olah data, penyusun SSH perlu memastikan bahwa data dapat input dalam kertas kerja SSH dan perlu mendokumentasikan lengkap sumber datanya. Nah, prinsip dalam olah data adalah satu, data dalam survei merupakan data pasar, entah dari supplier atau pedagang besar maupun pengecernya. Dua, perlu ada komponen tambahan untuk membentuk harga yang dapat digunakan di T-1. Jadi komponen apa? Salah satunya adalah komponen inflasi. Penting sekali untuk ditambahkan. Nah, IHK yang digunakan adalah menggunakan rumus less payers. Kira-kira begini rumusannya. Nah, jadi ini ada P, ada Q. P itu price, Q itu quantity. Jadi dia menghitung survei harga itu ketika merumuskan IHK itu. Survei harga itu kan hanya melihat ini P-nya, harganya. Q-nya dapat dari mana? Q-nya itu didapatkan dari survei biaya hidup. Jadi setiap komoditas itu di tahun dasar ya, di tahun 2018, sehingga penyusunan IHK ini menggunakan asumsi bahwa pola konsumsi masyarakat itu tidak berubah dari tahun 2018 gitu. Karena penimbangnya adalah quantity di tahun 2018. Seberapa banyak dia dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Untuk ASB fisik gedung, kita berangkatnya dari konsep HSBGN atau SHST, harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi. Jadi nilai yang ada di HSBGN tiap daerah, tiap tahunnya itu adalah nilai maksimal untuk per meter persegi pekerjaan bangunan gedung. Lalu ada ASB yang cakupannya non gedung. Ini seperti pekerjaan jembatan, jalan, jembatan, lalu mungkin jembatan penghubung dan lain sebagainya. Nah, ini konsepnya kita menggunakan prototype. Jadi tidak ada formula khusus, tapi kita mengumpulkan RAB serta DED dari pekerjaan yang sudah terlaksana di suatu daerah. SIM, kita menyebutnya SIM SSD, Sistem Informasi Standar Satuan Harga. Nah, ini biasanya untuk halaman awal atau halaman portal ini kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, fiturnya apa di aplikasi SSD ini? Nah, kalau di halaman portalnya ini berisi data-data barang yang sudah kita upload dalam sistem ini. Outputnya aplikasi ini, jadi nanti dari aplikasi ini outputnya bisa kita ekspor ke dalam format Excel, di mana format Excelnya itu baru kita masukkan ke dalam SIPD. Jadi manajemen standar satuannya di sini. Nah, nanti untuk per tahunnya bisa kita ekspor ke SIPD. Kenapa harus SIPD Bapak Ibu? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi. Nah, anehnya di sini yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang 23, tidak ada satupun perintah yang memerintahkan itu harus dibuat oleh Kemendagri, daerah tinggal pakai. Sebenarnya nggak ada. Nah, begitu juga di Permendagri nomor 70 yang poin kelima. Di situ juga tidak membahas bahwa aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah itu harus disediakan oleh Kemendagri, nggak ada. Bahkan di situ membahas integrasi antara
sistem yang sudah ada dan digunakan oleh daerah masing-masing dengan sistemnya Kemendagri, dibatasi maksimal 1 tahun sejak Permendagri 70 digunakan. Perlu diketahui sebelum adanya Perpres 33, banyak pemerintah daerah itu yang mengacu ke PMK ini. Karena mereka sudah stabil, sudah memiliki acuan, rujukan, maka diambillah dari PMK begitu. Nah, angka untuk honorarium itu juga tidak berbeda jauh dengan yang ada di PMK. Jadi antara Perpres sama PMK itu tidak begitu berbeda jauh. Nah, isi Perpres nomor 53 tahun 2023 apa saja? Di sini ada honorarium sebanyak 246 item. Kemudian harga kendaraan ada 232 item yang bisa digunakan di semua provinsi. Meskipun Perpres 53 itu sudah dinyatakan tidak terpakai, tapi perlu dicatat bahwa harga atau item-item tersebut dengan angka itu masih sangat wajar.